Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para jamaah majelis Masjid As-Sunnah Bintaro yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan bahasan kita tentang pemikiran dan aliran-aliran dalam Islam. Dan pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang istilah as-sufiyah, ya. Kenapa kita perlu mempelajari tentang istilah sufiyah? Karena as-sufiyah ya bisa dipahami dengan pemahaman yang benar dan juga bisa dipahami dengan pemahaman yang keliru, ya. Sehingga sebagian orang menjadikan akidah yang menyimpang atau pemahaman yang menyimpang atau ritual ibadah yang menyimpang di balik nama sufiyah. Mereka berlindung di balik nama sufiyah, seakan-akan kalau sudah dikasih label sufiyah berarti itu adalah suatu perkataan yang atau suatu akidah yang benar, ya, atau suatu kegiatan yang benar. Padahal kita dapati banyak ulama yang mengingatkan tentang pemikiran sufiyah yang menyimpang dari penyimpangan yang kecil sampai penyimpangan yang besar, ya, seperti mengantarkan kepada akidah wahdatul wujud yang seperti yang dipelopori oleh atau digembar-gembarkan oleh Ibnu Arabi. Demikian juga akidatul fana yang dipelopori oleh Abu Yazid Al-Bustami, kemudian juga Al-Ittihad, ya, seperti yang dipelopori oleh Al-Hallaj, ya, dan Sahrawardi dan yang lainnya, ya. Bahkan di antara mereka ada yang dikafirkan oleh para ulama seperti Ibnu Arabi, dan bahkan di antara mereka ada yang divonis untuk dibunuh seperti Al-Hallaj, ya. Para ulama di zamannya memvonis untuk membunuhnya karena pemikirannya yang zindiq, ya. Ini menunjukkan bahwasanya ada sebagian pemikiran-pemikiran sufi yang berbahaya, ya, dan semuanya berada di balik label sufiyah, ya. Oleh karenanya kita perlu untuk mengenal apa itu sufiyah, bagaimana perkembangannya, mana yang bisa dimaknakan dengan makna yang baik, dan mana yang bisa dimaknakan dengan makna yang buruk, ya. Di antara buku yang bagus yang bahas tentang sufiyah ada dua. Buku yang pertama yang saya anjurkan kepada para penuntut ilmu untuk membacanya adalah disertasi yang ditulis oleh Kiai Haji Said Aqil Siraj yang judulnya Silatullah bil Kaun atau Silatul Kaun billah fi tasawuf al-falsafi dirasatan wa naqdan, yaitu tentang hubungan Allah dengan alam semesta dalam perspektif pandangan tasawuf falsafah, tasawuf filsafat, ya, dirasah, yaitu mempelajarinya, dan juga naqdan, kritikan terhadap pemikiran ini. Ini adalah disertasi yang sangat baik, ya, menurut saya sudah baca juga, ya, Masya Allah, buku yang sangat bagus yang ditulis oleh Kiai Haji Said Aqil Siraj tentang tasawuf falsafi, ya, bagaimana keterkaitan sufiyah dengan filsafat Yunani dan yang lain. Demikian juga buku yang lain yang tulis baru-baru saja oleh Profesor Dr. Lutfullah bin Mulla Abdul Azim Khawjah, ya, judulnya Ta'rif Tasawuf Dirasatan Wasfiyah, ya, Ta'rif Tasawuf Dirasatan Wasfiyah. Ini buku juga komprehensif, dia memandang sufiyah dari segala sisi. Adapun Kiai Haji Said Aqil Siraj, beliau memandang dari sisi sufiyah falsafiyah, sufi yang ahli filsafat, yang terpengaruh dengan filsafat. Tapi kita akan mukaddimah terlebih dahulu. Saya ulangi poin-poin yang tadi saya sampaikan, ya. Sufiyah mukaddimah, ya. Pentingnya
urgensinya kita belajar ya. Di antaranya ikhwan, kenapa kita harus belajar ya? Karena ada apa namanya salah paham tentang sufi ya. Sufiyah semuanya apa namanya dimaknai dengan konotasi ya. Padahal ada juga yang dibawakan kepada makna yang baik sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam Majmu' Fatawa ya, jilid 11 ya. Halaman 18. Saya baru buka tadi ya. Kemudian banyaknya penyimpangan-penyimpangan dalam sufiyah ya. Baik dari sisi ibadah maupun dari sisi akidah. Ya. Ibadah yang diingatkan oleh para ulama seperti misalnya ibadah yang disertai tarian-tarian, musik-musik dan semisalnya ya. Yang ini diingatkan oleh Imam Syafi'i ya. Beliau meninggalkan Baghdad, di antaranya ada suatu Islamnya takbir ya, karena takbir itu kegiatan sufi ya, di mana mereka berzikir dengan nyanyian dan lain-lainnya ya. Imam Syafi'i tidak suka dengan hal tersebut. Kemudian dari sisi akidah misalnya sebagian pemahaman sufiyah, tidak semuanya, sebagian pemahaman sufiyah terutama yang falsafi mengantarkan kepada kekufuran. Seperti akidah al-ittihadiyah. Nanti apa bedanya? Wahdatul wujud ya, dan yang semisalnya. Di antaranya sampai ada yang dibunuh seperti Sahrawardi al-Maqtul, sampai diberi gelar Sahrawardi al-Maqtul, yang dibunuh karena kezindikannya. Kemudian di antaranya Al-Hallaj yang dibunuh dan disalib atas fatwa para ulama di zaman tersebut karena kezindikannya, dia mengaku sebagai Tuhan. Seperti Ibnu Arabi dalam bukunya banyak Futuhat Makkiyah dan juga dalam kitabnya Fusul Hikam yang mengatakan perkataan Fir'aun, ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhan kalian maha tinggi, adalah perkataan yang benar bahwa Fir'aun masuk surga. Banyak ini semua berasal dari sufiyah falsafi, tasawuf al-falsafi, sufiyah falsafiyah ya, yang mereka terpengaruh dengan filsafat Yunani, terutama akidahnya Platonis atau Aflutin kalau bahasa Arabnya, bahasa ininya Platonis atau Aflutin, yang memiliki akidah al-faid. Ini sudah pernah kita bahas ketika kita bahas masalah filsafat ya, karena ada kaitannya filsafat dengan masalah akidah sufiyah. Kemudian di antaranya juga dari si akidah misalnya ada pemahaman Nur Muhammadi. Nanti akan kita singgung sebagaimana ditulis oleh Ki Haji Said Agil Siraj. Tulisannya sangat bagus, sangat indah. Saya nasihatkan sekali lagi kepada para penuntut ilmu untuk baca buku tersebut. Buku tersebut banyak di internet, tinggal di download. Tulis Silatullah bil Kaun fi tasawuf falsafi dirasatan wa naqdan. Risalah S3 ya. Dan insyaallah dapat 2 jilid, dibaca bermanfaat, tidak buang-buang waktu baca buku itu. Itu buku saya baca dengan menyenangkan, saya baca dengan senang, baca satu paragraf demi paragraf, tulisan yang sangat indah ya. Di mana beliau menulis dengan bagus, banyak menukil perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, membantah orang-orang sufiyah. Masya Allah ya, tulisan yang sangat luar biasa. Kemudian misalnya juga ada pemahaman misalnya pemahaman Nur Muhammad ya, ini yang dipahami oleh Al-Hallaj, yang nanti kita singgung. Intinya Muhammad, dia mengatakan Muhammad ada 2, ada yang nurnya adalah azali, adapun jasadnya adalah muhdats baru ya, yang dimana Nur Muhammad yang azali adalah sumber dari segala ilmu, dan ini seakan-akan zat pencipta Muhammad adalah azali, bahkan sebelum ada, mungkin nanti kita kalau dinukil oleh Syekh atau Kiai Said Agil Siraj dengan nukilan yang baik dari bukunya, perkataannya Al-Hallaj atau yang selainnya.
Dan ini pemahaman yang akhirnya mengantarkan kepada semua agama sama. Di antara filosofinya, karena semua ilmu bersumber dari Nur Muhammad. Semua ilmu bersumber dari Muhammad, di antaranya ilmu-ilmu tentang agama-agama yang ada. Mau Yahudi, mau Nasrani, mau Majusi, semuanya Islam sama saja, sehingga mengantarkan kepada persamaan semua agama. Dan ini juga tentu sangat berbahaya tentang Nur Muhammad. Kemudian juga dari sisi lain, penyimpangan dari Sufyan seperti anggapan ada wali yang gila, ya, wali yang gila karena saking cintanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala sehingga dia menjadi gila. Tentunya ini ada hal yang menurut saya agak mencela kewalian, karena orang gila dibilang wali, seharusnya wali-wali Allah Subhanahu Wa Taala tidak demikian, ya. Tidak ada contoh. Kalau kita katakan super wali Nabi Muhammad SAW, para sahabat, tidak ada yang saking wali malah jadi gila. Ini kan jadi agak gimana bagi Islam, ya. Orang belajar semakin dekat dengan Allah malah jadi gila. Ini membuat Islam agak tercoreng menurut saya, ya. Bagaimana orang semakin dekat dengan Allah malah semakin menjadi gila, ya. Ini hal yang menurut saya tidak pantas untuk diberikan label kepada para wali Allah. Kita tahu para sahabat, mereka tidak ada yang gila, ya. Mereka tidak ada yang sinting, mereka tidak melakukan hal yang aneh-aneh, enggak. Ya, tapi demikianlah ketika belajar sufiyah, kalau salah belajar bisa berbahaya. Makanya Imam Syafi'i berkata, ya, tidaklah ma tasawwafa rajulun fi awwalin nahar, tidaklah seorang belajar sufiyah di pagi hari kecuali sebelum zuhur dia sudah menjadi ahmaq, ya, kecuali sudah menjadi pandir. Jadi pandir, karena kalau kita sudah bicara tentang sufiyah, kita akan dengar cerita-cerita yang aneh-aneh, yang macam-macam lah. Kalau kita dengar cerita di YouTube saja banyak, ya. Inilah si fulan ketemu dengan jin dari planet mana lah, kemudian minta ijazah lah, apa macam. Kita dengar agak aneh-aneh, tapi ya sebegitulah. Semuanya mungkin bagi mereka, ya. Wali gila dan macam-macamnya. Ini belajar sufiyah yang keliru, ya. Sufiyah yang keliru. Kemudian diantaranya banyak ulama yang bantah hal tersebut, ya. Bantahan para ulama atas penyimpangan tersebut. Di antaranya yang bantah misalnya misalnya Ibnu Jauzi dalam kitabnya Talbis Iblis, kemudian Asy-Syatibi dalam kitabnya Al-I'tisam, kemudian Ibn Taimiyah dalam Majmu' Fatawa jilid 10 jilid 11, kemudian juga dalam kitabnya Al-Istiqamah, dalam kitab Rad al-Syadzili, Bughyatul Murtad, ya. Beliau membantah tentang sufiyah. Kemudian Ibnu Qayyim, ya. Ibnu Qayyim dalam kitabnya Madarijus Salikin, di antaranya Ighatsatul Lahfan, dua kitab ini menyinggung sebagian tentang sufiyah. Kemudian juga misalnya Mulla Ali Al-Qari, ya, dalam sebagian tulisannya ada bantang sufiyah, dan tidak lain karena ada penyimpangan dari sisi ibadah maupun dari sisi akidah. Nah, Ibnu Taimiyah rahimahullah taala menjelaskan ada sufiyah yang kita tidak katakan menyimpang, tapi mereka berijtihad, yang dinamakan oleh Kiai Dr. Said Aqil Siraj, bahwasanya semoga Allah menjaga beliau dalam kebaikan, ya. Bahwasanya sufiyah terbagi menjadi dua, ada sufiyah atau tasawuf falsafi dan tasawuf ilmi, ya. Kata Dr. Aqil Siraj, bahwasanya tasawuf terbagi menjadi dua. Ada yang disebut dengan tasawuf al-ilmi atau amali, atau nanti kita cek lagi, ya, tasawuf al-falsafi. Kemudian beliau menukil perkataan Ibnu Taimiyah, bahwasanya sebagian orang-orang yang disebut dengan sufiyah
Mereka berijtihad, mereka berusaha zuhud, mereka berusaha beribadah. Ya, di antara mereka ada yang minas sabiqin, ya, ada di antara mereka minal muqtasidin, dan mereka tidak maksum, di antara mereka ada yang keliru, tapi intinya mereka sebagaimana yang lain mereka mujtahidin. Begitu kata Ibnu Taimiyah rahimahullah taala untuk membedakan tasawuf al-falsafi. Tasawuf falsafi yang berbahaya, yang terpengaruh dengan berbagai macam pemikiran, ya. Ini berkaitan dengan salah paham tentang sufi, ya. Kemudian di antara urgensinya, kenapa ini banyaknya penyimpangan dalam sufiyah? Kenapa bisa muncul penyimpangan tersebut? Karena terpengaruhnya teman sufiyah dari berbagai macam pemikiran, ya, terkontaminasinya tasawuf dengan berbagai pemikiran. Di antaranya tadi dipengaruhi oleh filsafat Yunani, di antaranya Aflutin, ya, Aflutin atau Platonis, ya, yang punya akidah al-faid tentang bagaimana hubungan Allah dengan makhluk, akidatul faid, nanti mungkin akan kita bahas pada saatnya. Kemudian juga terpengaruh dengan misalnya pemikiran India, seperti ada di antara mereka yang punya guru dari India yang akhirnya ada namanya meditasi, ya, meditasi untuk mencapai fana dan kemudian akhirnya menuju kepada nirwana, ya, seperti akidahnya orang Buddha, ya. Ini disebutkan oleh para ulama sebagaimana dinukil juga oleh Kiai Haji Dr. Said Aqil Siraj hafizahullah taala. Taib. Inilah mungkin urgensi kita perlu belajar. Itu ada banyak hal-hal yang lain, tapi saya kasih gambaran tentang kenapa kita harus belajar agar kita bisa membenahi kalau ada yang keliru, ya. Jangan sampai seorang kalau sudah kemudian masang dirinya di bawah label sufiyah berarti dia pasti benar. Ini lafal sufiyah, ini lafal yang ya, terkadang bisa dimaknakan benar dan seringnya bisa dimaknakan dengan konotasi yang buruk karena munculnya berbagai macam pemikiran-pemikiran tentang sufiyah, ya. Baik. Mukadimah yang pertama tadi tentang urgensinya, yang kedua tentang definisi tasawuf. Tasawuf, apa definisinya? Kita bicara pertama secara bahasa, ya. Secara bahasa maka sangat membingungkan para ulama tentang sebenarnya sufi itu dari mana, ya, kalau kata sufi, ya. Sufi itu sebenarnya akar katanya dari apa, ya? Maka ada berbagai macam pendapat sebagaimana dinukil oleh Dr. Said Aqil Siraj dalam bukunya dan juga dinukil oleh dalam kitab yang saya tadi tunjukkan. Di antaranya berpendapat bahwasanya secara bahasa diambil dari as-safa. Safa itu artinya bersih, murni. Di mana orang yang sufi maksudnya dia yang berusaha adalah orang yang berusaha untuk membersihkan jiwanya dari penyakit-penyakit hati, dari keburukan-keburukan. Namun ini jadi muskilah, problem, karena seharusnya secara bahasa nisbah kepada as-safa adalah as-safai, bukan as-sufi. Sehingga ini dikritiki secara bahasa tidak tepat. Kemudian ada lagi, ya, yang berpendapat bahwasanya dikatakan sufi karena dari suffah. Kita tahu ahlus suffah. Suffah adalah lokasi di belakang Masjid Nabawi,
yang ditinggali oleh para sahabat. Para sahabat yang berhijrah ke kota Madinah dan mereka tidak punya tempat naungan, tempat tinggal, tidak punya kenalan, maka mereka tinggal di suatu areal namanya Suffah, ya. Sekarang kalau di Masjid Nabawi disebut dengan Dakkah, ya, areal tersebut. Dulu dikenal dengan Suffah sehingga para sahabat tinggal di situ. Mereka tinggal di situ karena mereka tidak punya tempat tinggal. Tapi kalau mereka sudah punya tempat tinggal, mereka tinggalkan tempat tersebut. Jadi mereka tinggal di Suffah, tidak punya rumah, tinggal di masjid karena darurat, bukan karena pilihan mereka, tapi karena darurat, sehingga mereka tinggal di situ, ya. Namun ini juga dikritiki, ya, karena kalau dari Suffah seharusnya nisbahnya menjadi Sufi, harusnya Sufi, bukan Sufi. Yang jadi masalah kita kan Sufi, bukan Sufi. Maka ini juga dikritiki. Kemudian juga ada yang mengatakan Sufi dari bahasa Yunani, ya, yang dari Sufia, ya, Sufia, ya, dari filosof, Sufia itu artinya hikmah. Kata mereka Sufia dari bahasa Yunani, ya, bahasa Yunani, ya. Allah alam bisawab. Apakah namun ini jadinya sin bukan sad, ini sin, Sufia, tapi mereka bilang namanya huruf sin kalau diterjemahkan ke bahasa Arab bisa dirubah jadi sad, Sufi. Jadi namanya filsuf, ya. Falsafah dari filu ada artinya pencinta, dan Sufia artinya adalah hikmah. Jadi filosof artinya pencinta hikmah. Kata mereka Sufia berasal dari kata ini, ya, Sufi. Kemudian juga ada yang mengatakan berasal dari seorang namanya Al-Ghauth. Dia dikenal dengan Sufah, ya. Ada seorang namanya Al-Ghauth di zaman jahiliyah. Seseorang di zaman jahiliyah. Yang dikenal dengan Sufah. Dia adalah orang yang pertama kali disebutkan mengkhidmatkan dirinya kepada Masjidil Haram. Namun ini juga dikritiki oleh orang Sufi sendiri karena mereka tidak mau bahwasanya Sufia dinisbahkan kepada orang jahiliyah, ya. Dikritiki karena nisbahnya kepada orang jahiliyah. Kemudian di antaranya, ya, dari suf, ya. Ini pendapat Ibnu Taimiyah rahimahullah taala dari suf. Suf itu apa? Bulunya domba. Kenapa dikatakan suf? Kalau ini secara nisbah benar. Secara nisbah sudah benar. Secara nisbah sudah benar. Karena nisbahnya adalah sufi, sudah benar. Ya. Kenapa kata Syekh Islam Taimiyah? Karena sebagian mereka memang ingin menunjukkan zuhud, sehingga sebagian mereka memakai baju dari bulu domba yang mungkin agak bau, yang mungkin kasar, ya, sehingga sebagian sufiyah memakai baju seperti ini. Namun ini dikritiki juga diantaranya oleh Al-Qushairi. Dia ada tokoh sufiyah juga, dia mengkritik, dia mengatakan bahwasanya tidak semua sufiyah memakai baju seperti itu. Lagi pula yang sering memakai baju tersebut adalah para ruhban dari orang-orang Nasara, dan mereka tidak ingin dikatakan bertasyabuh dengan orang Nasara. Tapi intinya ini pendapat tidak tahu mana yang rajih, dan sampai ada yang mengatakan pendapat terakhir bahwasanya sufi adalah isim jamid, bukan mustaq. Isim jamid maksudnya dia nama istilah sendiri tanpa ada akar katanya. Jamid maksudnya tanpa akar kata. Ya, sehingga mereka bilang tidak perlu kita cari-cari tahu akar katanya, tanpa akar kata. Ya. Demikianlah suatu nama yang diberikan kepada orang-orang yang seperti itu, ya. Tapi yang perlu saya sampaikan bahwasanya istilah sufi sepakat
istilah sufi tidak ada di zaman Nabi dan para sahabat. Baru muncul di zaman para tabi'in, di zaman Hasan al-Basri, di zaman para tabi'in. Di zaman para tabi'in. Nah, ini tadi definisi secara bahasa saja, maka banyak versi dan ini cukup membingungkan ya, mana yang mau kita pilih. Karena tiba-tiba istilah itu muncul tapi mau dicari akar katanya diperselisihkan. Mau ikut ini ada yang kritik, mau ikut ini ada yang kritik, semuanya dikritiki. Semuanya dikritiki ya. Tapi adapun istilah, adapun di sini secara istilah terminologi ya. Maka lebih parah lagi istilahnya, lebih khilaf lagi di antara mereka. Lebih khilafnya lebih banyak lagi di antara para ahli tasawuf. Khilafnya lebih banyak lagi ya di kalangan para tasawuf. Ahli tasawuf. Contohnya Sahrawardi mengatakan bahwasanya istilah sufiyah didefinisikan lebih dari 1000. Kata Sahrawardi, menurut Sahrawardi, definisi lebih daripada 1000 definisi. Kemudian menurut Al-Qushairi ada 50 ya. Al-Qushairi mengatakan ada 50 definisi. Kemudian di antara juga misalnya dari Ibrahim bin Maulid, dia mengatakan ada sekitar 100. Ada lagi yang mengatakan sekitar 100 definisi. Sehingga kalau kita mau cari definisi sulit. Kenapa sulit? Karena kita katakan tadi mudah. Apa rasanya kenapa sulit? Karena sufiyah macam-macam. Modelnya dari siapa? Sufiyah secara ilmiah atau amaliyah, atau sufiyah secara akidah, secara falsafah. Belum tarekot banyak sekali. Terus apa yang membuat suatu kata yang jami' dan mani yang bisa menggabungkan seluruh aliran dalam sufiyah ya. Sehingga tadi sampai ada 100 pendapat, ada 50 pendapat, ada 1000 pendapat. Ini disampaikan oleh Ibnu Khaldun dalam Al-Muqaddimah, dia berkata, "Waqad hawala katsirun minal qaum", sungguhnya banyak dari orang-orang sufiyah, hawala al-ibarah, berusaha untuk membuat ungkapan an makna tasawuf, tentang makna tasawuf, bilafzin jami', ya, yu'ti syarha maknahu, dengan satu lafal yang jami', yang komprehensif, yang mencakup seluruh makna sufiyah. Walam yafi bidzalik qaulun min aqwalihim, dan tidak ada satupun perkataan mereka yang bisa mencapai tujuan tersebut. Ya, jadi Ibnu Khaldun sini mengatakan kita tidak dapati definisi tasawuf yang benar yang bisa mencakup seluruh aliran-aliran atau pemikiran-pemikiran dalam tasawuf. Jadi intinya definisinya sudah sulit ya. Dan kita sepakat bahwasanya ini tidak ada di zaman Nabi SAW, tidak ada di zaman para sahabat, baru muncul di zaman para tabi'in, yaitu pada pertengahan abad kedua Hijriah. Baik, tolong dihapus, kita habis ini kita bahas tentang sejarah Sufiyah.
Taib, sejarah Sufiyah. Atau ya, sejarah Sufiyah. Sejarah Sufiyah. Sebagian ya, sebagian ulama memandang Sufiyah sudah ada sejak zaman Nabi. Zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya misalnya seperti Abu Nuaim dalam kitabnya Al-Hilyah, dia mengatakan, Abu Nuaim fil Hilyah dalam kitabnya mengatakan di antara Sufiyah adalah 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Al-Ashraful Basyaruna bil Jannah, 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Siapa mereka? Ya, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Abdurrahman bin Auf, Zubair bin Awam, Sa'id bin Zaid, kemudian Talha bin Ubaidillah, ya, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abu Ubaidah bin Jarrah. 10 orang yang kata beliau adalah Sufiyah. Tentunya ini tidak tepat ya, karena kita bicara tentang istilah Sufiyah, karena istilah Sufiyah sepakat tidak ada di zaman Nabi, tidak ada di zaman para sahabat. Namun kita kasih uzur kepada para ulama yang mengatakan para sahabatlah orang-orang sufi, tidak lain uzurnya apa? Uzurnya karena mereka memandang sufi maknanya zuhud. Karena mereka memandang sufi artinya zahid, orang yang zuhud. Itu orang yang zuhud. Dan kita tidak ragu bahwasanya para sahabat semua adalah orang yang zuhud. Bagaimana tidak zuhud? Abu Bakar menginfakkan seluruh hartanya. Seluruh hartanya diinfakkan, ya. Siapa kayak Abu Bakar? Dunia tidak ada di hatinya. Semua diinfakkan. Umar menginfakkan setengah hartanya, ya. Jadi para sahabat tidak ragukan tentang kezuhudan mereka, ya. Ini pendapat yang lain, ini pendapat Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, ya. Di antaranya sebagian ulama berpendapat Sufiyah muncul di tengah atau akhir abad kedua. Abad kedua. Dan masing-masing punya dalil, dan ini pendapat yang dikuatkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ini pendapat Ibnu Taimiyah. Dan dipilih oleh Kiai Haji Dr. Said Agil Siraj dalam risalahnya, ya. Beliau mengatakan ini pendapat yang lebih kuat karena Ibnu Taimiyah berdalil dengan tarikh, dengan sejarah, kenyataan yang ada. Ibnu Taimiyah berpendapat bahwasanya Sufiyah muncul di abad kedua, ya. Kemudian Ibnu Taimiyah berpendapat munculnya adalah Ibnu Taimiyah mengatakan dan munculnya di Basrah. Munculnya di Basrah. Pendapat yang lain, sebagian ulama berpendapat Sufiyah sama muncul sekitar abad kedua, ya. Ini banyak ulama, ya, seperti Ibnu Jauzi juga sama, dia bilang Sufiyah muncul sebelum tahun 200, ya. Tetapi sebenarnya berpendapat bahwasanya awal munculnya bukan di Basrah, tetapi tapi di Kufah. Sama aja, sama-sama di Irak, beda tipis-tipis saja. Ada yang mengatakan Sufiyah muncul, ada yang di Kufah, ada yang di Basrah, ada yang di di Baghdad. Intinya munculnya di Irak, ya. Ada juga di Khurasan. Ini pendapat.
Jadi kita tahu bahwasanya sufiyah sudah muncul sudah lama, dari sebelum tahun 200 Hijriyah. Awal kemunculannya adalah dengan zuhud ya. Ibnu Jauzi menyebutkan kita katakan silsilah perkembangan sufiyah. Silsilah perkembangan sufiyah. Saya akan bacakan Ibnu Jauzi nanti. Perkembangan sufiyah. Jadi dia sangat-sangat terkenal ketika abad ketiga. Dari abad kedua mulai muncul, abad ketiga benar-benar terkenal. Awalnya, dan Ibnu Taimiyah juga jelaskan bahwasanya awalnya muncul dari kezuhudan, tapi akhirnya mereka melakukan zuhud yang keliru, ya. Zuhud yang keliru. Sehingga mereka akhirnya memaknakan zuhud lebih daripada yang seharusnya, ya, seperti kita bicara zuhud ya, kita bicara zuhud. Jadi awal mereka muncul dari namanya zuhud. Zuhud. Ini sebab awal munculnya sufiyah. Munculnya sufiyah. Tetapi zuhud kita bilang ada dua, ya. Ada zuhud yang syar'i, ada zuhud yang bid'ah. Zuhud bid'ah. Ada zuhud yang zuhud syar'i. Dan disinggung oleh Kiai Haji Said Agil Siraj dalam bukunya. Zuhud syar'i artinya yaitu thiqah bima indallah, percaya dengan apa yang Allah miliki daripada apa yang di tangan kita. Atau Ibnu Taimiyah mengatakan zuhud adalah tarku ma la yanfa'u fil akhirah, meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat di akhirat. Ini zuhud yang sesungguhnya. Seorang melakukan sesuatu dia pikir manfaat enggak di akhirat. Kalau enggak bermanfaat dia tinggalkan. Itu namanya zuhud, ya. Dan para Nabi SAW, para sahabat mereka mempraktikkan zuhud, ya. Mereka mempraktikkan, bukan meninggalkan dunia secara total, tidak, tapi mereka gunakan dunia untuk meraih akhirat, ya. Mereka menggunakan dunia untuk meraih akhirat. Adapun zuhud yang bid'i, makanya Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, ya, bukan berarti harus meninggalkan dunia, ya. Makanya dalam Al-Qur'an, ya, banyak ayat suruh berinfak. Ayat suruh infak, suruh berinfak. Nah, kalau disuruh berinfak, mau tidak mau seorang harus bekerja untuk bisa memiliki harta, untuk bisa berinfak. Dan makanya ini menunjukkan dunia dicari untuk akhirat, ya. Bukan meninggalkan dunia secara total, itu zuhud yang bid'ah. Kemudian contohnya misalnya Allah mengatakan wabtaghi, dan ayat ini diantaranya seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wabtaghi fima atakallah ad-darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wala tansa nasibaka minad dunya. Ini nasihat orang-orang soleh dari kaum Musa kepada Qarun. Kata mereka, wabtaghi fima atakallahu ad-darul akhirah. Hendaknya carilah dengan apa yang Allah berikan kepadamu dunia, carilah akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya, dan jangan lupakan bagian dari duniamu, ya. Tidak jadi masalah. Allah juga berfirman misalnya, dilarang mengharamkan yang halal. Haramkan yang halal. Ya. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum. Wahai orang beriman, janganlah kalian mengharamkan apa yang Allah halalkan bagi kalian. Allah berfirman, qul man harrama zinatallahi allati akhraja li ibadihi wat thayyibati minar rizq. Siapakah yang mengharamkan perhiasan yang Allah keluarkan bagi hamba-hambanya dan perkara-perkara baik, ya, thayyibati, rizki-rizki yang baik, ya. Tidak boleh di asal mengharamkan. Kemudian juga seperti hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Misalnya hadis Salman dan Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhuma. Jelas ketika Abu Darda inginnya puasa melulu, ya, sehingga lupa dengan istrinya, ya, lupa dengan kesehatannya, maka Salman menegur. Kata Salman, inna li rabbika 'alaika haqqan, sungguhnya Rabbmu punya hak. Wa li jasadika 'alaika haqqan, badanmu punya hak untuk istirahat.
Wali zaurika 'alaika haqqun, tamu punya hak untuk dijamu. Wali ahlika 'alaika haqqan, dan istrimu punya hak untuk kau perhatikan, mesrai dan yang lainnya. Fa'ati kulladzi haqqin haqqah, dan maka berikanlah masing-masing haknya. Jadi kalau kita praktek para sahabat, mereka pikiran mereka akhirat, tapi bukan berarti mereka meninggalkan dunia. Mereka mengolah dunia. Dunia di tangan mereka, tapi hati mereka di akhirat, ya. Sehingga mereka lebih percaya athiqa bima indallah, mereka percaya dengan apa yang Allah janjikan, bukan percaya dengan apa yang di tangan mereka. Itu namanya zuhud. Tarku ma la yanfa'u fil akhirah, meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat di akhirat. Ya. Dan kita tahu bahwasanya ada sahabat-sahabat yang kaya raya seperti Abdurrahman bin Auf, dan ada bahkan para nabi yang kaya raya seperti Nabi Sulaiman, Nabi Daud. Jadi intinya zuhud bukan berarti harus meninggalkan dunia. Nah, muncul mereka tatkala melakukan zuhud berlebihan, ya, sehingga mereka, kata Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, takut yang berlebihan, ya. Takut yang berlebihan, seperti dalam sebagian kisah bagaimana sebagian mereka di bacaan Al-Quran langsung meninggal. Ya, takut mereka luar biasa. Tentu hal ini tidak sampai pada derajat Nabi dan para sahabat tidak demikian. Nabi itu tidak demikian, ya. Ini khauf zaid yang berlebihan, yang tidak dimaksudkan syariat dengan demikian. Karena orang berlebihan takut sehingga tidak bisa beraktivitas. Ya, sehingga dibacain Al-Quran meninggal. Ini beberapa, ada yang pingsan, ada yang meninggal. Ibnu Taimiyah sebutkan. Ini contoh zuhud yang tidak tepat, ya. Seperti meninggalkan dunia total. Dunia secara total. Ini tidak benar. Kita bilang kalau semua sahabat dunia total, gimana Islam mau berkembang? Islam butuh perjuangan, Islam butuh pengaturan, ada yang mengayomi janda, mengayomi fakir miskin, ada namanya zakat, ada namanya hukum-hukum Islam, ada namanya mungkin menjaga keamanan, ada namanya ekspansi, banyak hal, ya, ada namanya bela negara, banyak hal. Nah, kalau semuanya urusan tinggalkan dunia semua, terus bagaimana mau berkembang Islam? Ini zuhud yang keliru, ya. Kemudian misalnya zuhud dengan meninggalkan ilmu, meninggalkan menuntut ilmu syar'i, kemudian malah cari ilmu yang tidak ada dalilnya, seperti namanya wajid, ya. Kemudian namanya al-kashf, istilah sufia, al-wajid, al-kashf, maqamat, kemudian banyak istilah, ada al-fana, ada al-wihdah, ada macam-macam, ya. Nah, ini awalnya mereka berangkat dari zuhud yang syar'i, kemudian akhirnya berpindah, ya, ini awalnya, kemudian menuju ke zuhud yang tidak syar'i, akhirnya setelah itu semakin parah, ya, semakin parah, terjerumus dalam penyimpangan akidah. Sebagaimana tadi kita sebutkan. Jadi seandainya seorang mengartikan sufi maksudnya dengan zuhud, maka tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Seorang maksudnya sufi maksudnya orang yang zuhud, perhatian sama dunia, ya, dengan aktivitas yang benar, tapi orientasinya semua akhirat, dunia hanyalah perantara menuju akhirat, maka itu orang yang zuhud. Tapi saya akan bacakan bagaimana sejarah perkembangan sufiyah menurut Ibnu Jauzi, ya. Menurut Ibnu Jauzi dalam kitabnya Talbis Iblis. Talbis Iblis. Masih ada waktu. Ibnu Jauzi mengatakan, ya, wa ala hadza kana awailul qaum, yaitu demikianlah pertama kali, ya, mereka perhatian dengan akhirat, ya, meninggalkan dunia, ya.
Falabbasa iblis alaihim fi asya. Kemudian akhirnya iblis memberi syubhat kepada mereka, menjadikan mereka rancu ya dalam banyak perkara. Ya, tsumma labbasa ala man ba'dahum min tabi'ihim. Kemudian lebih parah lagi yang setelahnya dan setelahnya. Fa kullama madha qarnun zada tam'uhu fil qarni tsani fa zada talbisuhu alaihim. Semakin bertambah generasi semakin parah gangguan iblis. Ila an tamakkana minal mutaakhirin ghayat tamakkun, sampai iblis akhirnya benar-benar menguasai orang-orang sufiah yang belakangan ya. Wa kana aslu talbisihi alaihim annahu saddahum anil ilmi. Pertama kali yang buat mereka bisa terjebak karena mereka dijauhkan dari ilmu. Iblis melarang mereka. Kalau mereka ilmu kan mereka tahu, sahabat tidak seperti itu. Zuhud versi sahabat tidak seperti zuhud yang mereka lakukan. Di antaranya iblis menghalangi mereka dari ilmu. Wa arahum annal maqsud al amal, dan iblis menampakkan yang penting amal. Ya, ilmu tidak usah. Falamma atfa'a misbahul ilmi indahum takhabbatu fi dhulumat. Tatkala lampu ilmu redup pada mereka, maka mereka pun berjalan ngawur dalam kegelapan. Kemudian dia mentafsir. Faminhum man arahu annal maqsud min dzalika tarkud dunya fil jumlah. Di antara mereka ada yang aku lihat, mereka menganggap tujuan daripada sufi adalah meninggalkan dunia secara total. Farafadu ma yuslihu abnanahum. Mereka tidak mempedulikan perkara yang memperbaiki tubuh mereka. Ya. Wa syabbahul mal bil aqarib, mereka memandang harta itu seperti kalajengking. Wa nasau annahu khuliqa lil masalih, mereka lupa bahwasanya harta itu diciptakan untuk maslahatan banyak ya. Maslahat, harta penting dalam Islam, Allah suruh berinfak banyak sekali. Mereka lupakan hal tersebut. Wa balagu fil hamali 'ala nufus hatta annahu kana fihi man la yattaji', dan di antara mereka ada yang berlebih-lebihan memaksa jiwanya sampai di antara mereka ada yang tidak mau berbaring. Wa haula'i kanat maqasidum hasanah. Kata Ibnu Jauzi, mereka itu tujuannya baik sebenarnya. Ghairu annahum ala ghairil jaddah, hanya saja mereka tidak sesuai dengan aturan yang benar. Ya. Kemudian dia sebutkan model kedua sufiyah. Wa fihi man kana liqillati ilmihi ya'malu bima yaqa'u ilaihi minal ahaditsil mawdu'ah wa huwa la yadri. Di antara mereka ada karena sedikitnya ilmunya sehingga melakukan amalan-amalan yang berdasarkan hadis-hadis yang palsu yang dia dapatkan dan dia tidak tahu kalau itu palsu. Kemudian yang ketiga, thumma jaa'a aqwamun fatakallamu lahum fil ju' wal faqr wal waswas wal khatarat wa sanna fi dzalika mithla Haris al-Muhasibi. Kemudian datang kaum yang lain yang mereka bicara tentang masalah lapar, pentingnya kefakiran, kemudian tentang waswas, tentang bisikan-bisikan hati. Kemudian mereka menulis buku-buku tentang hal ini, di antaranya Al-Harits Al-Muhasibi. Kemudian wajah akharun fahadzabu madhhab at-tasawuf. Kemudian datang lagi kelompok yang lain, mereka berusaha mengatur madhab tasawuf. Wa afraduhu bi sifatin mayyazuhu biha minal ikhtisas bil muraqqa'ah was sama' wal wajd wal raqs wat tasfiq wa tamayyuz ziyadatin nadhafa wa tahara. Datang satu kaum yang lain lagi, mereka mengatur tentang sufiyah ya. Ada sifat-sifat khusus yang membuat mereka terbedakan ya. Seperti mendengar kasidah-kasidah, al-wajid itu mereka merasa mendapat sesuatu, ada ilmu ilahi, warraqs joget-joget, tasfik tepuk-tepuk tangan ya. Mereka lebih bersihan dan lebih bersihan daripada yang lainnya. Sampai beliau berkata, saya loncat saja, wa minhum man kharaja bihil ju' ila al-khayalat al-fasidah. Di antara mereka ada yang gara-gara lapar, kata mereka, akhirnya mereka terkena dengan khayalan-khayalan yang rusak. Fada'a ishqal haqqi. Mereka mengatakan kami rindu kepada Allah Subhanahu wa taala. Faka'annahum takhayalu syakhsan mustahsanu surah. Seakan-akan mereka menghayalkan Tuhan itu adalah suatu bentuk yang indah, fahamu bi, dan mereka rindu kepada bentuk tersebut. Ya, wa haula'i bainal kufri wal bid'ah, dan ini di antara kekufuran kebid'ahan. Thumma tasha'abat, kemudian kata Ibnu Jauzi, thumma tasha'abat bi aqwamin minhum turuq. Kemudian jalan-jalan semakin bercabang-cabang. Fafasudat aqaiduhum, akidah-akidah mereka menjadi rusak. Famin haula iman qala bil hulul. Ini puncak kerusakan sufiyah. Di antara mereka ada yang mengatakan dengan hulul, yaitu Allah bersatu menempati makhluknya. Wa minhum man qala bil ittihad. Di antara mereka yang berkata Allah bersatu dengan makhluknya, bukan menempati, benar-benar bersatu. Beda dengan menempati. Kalau hulul menempati, kalau ittihad bersatu. Nanti akan kita jelaskan pada pertemuan berikut insyaallah. Wa ma zala iblis yakhtibuhum bi fununil bid'ah hatta ja'alu li anfusihim sunanan. Dan senantiasa iblis
berkhutbah kepada mereka, yaitu berbicara dengan mereka dengan berbagai macam variasi bid'ah, sampai-sampai mereka punya sunnah-sunnah tersendiri yang mereka kerjakan. Ini mungkin yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Ikhwan akhwat yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah kita lanjutkan. Kita akan bacakan dari pekan depan, kita akan bacakan dari buku Kiai Haji Said Aqil Siraj insyaallah, karena bukunya bagus tentang tokoh-tokoh sufiya insyaallah taala. Wallahu taala alam bisawab. Kalau ada yang bertanya saya persilakan. Ini ada yang bertanya tentang masalah di luar topik tentang vaksin Covid, jika disuntikkan dalam tubuh membatalkan puasa kita. Jawabannya tidak. Jawabannya adalah tidak, karena beda antara yang masuk ke dalam tubuh sebagai asupan gizi dengan sebagai obat. Ya. Kalau masuk melalui saluran utama makanan, yaitu mulut dan hidung, taruhlah misalnya suntikan Covid dimasukkan mulut, jelas batal karena itu saluran makan dan minum. Ya. Meskipun sedikit, tetapi kita tahu vaksin Covid tidak dimasukkan lewat mulut dan hidung, tapi dimasukkan lewat saluran lain seperti tangan atau yang lainnya. Nah, jika dimasukkan dari saluran lain, memberi fungsi makanan, sebagaimana fungsi makanan seperti infus, maka membatalkan. Jika tidak memberi fungsi makanan, maka tidak membatalkan. Dalilnya apa? Dalilnya adalah Rasulullah SAW melakukan wisal. Rasulullah SAW puasa berlanjut ya, tidak putus-putus. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, innaka tuwasil, engkau melakukan wisal, puasa tidak putus. Kata Rasulullah SAW, lastu kahayatikum, aku tidak seperti kalian. Innani at'amani rabbi, ya, sungguhnya aku diberi makan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi minum oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas maksudnya bukan Nabi makan secara materi, Nabi makan minum tidak, tapi Allah memberikan energi. Memberikan energi, seakan-akan energi tersebut pengganti makanan sehingga tidak perlu berbuka, tidak perlu makan karena Allah memberikan energi. Dari sini kita tahu bahwasanya energi yang masuk ke dalam tubuh yang Allah berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan lewat mulut, tapi sudah dianggap energi pengganti makanan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya energi yang masuk dalam tubuh meskipun bukan melalui mulut dan hidung, kalau dia fungsinya seperti makanan, maka membatalkan puasa. Seperti infus. Infus pendapat yang rajih, pendapat yang lebih kuat adalah membatalkan puasa. Adapun jika bukan sebagai fungsi makanan, sebagai obat seperti vaksin dan yang lainnya, insulin, maka itu tidak membatalkan puasa insyaallah taala. Taib, kelihatannya tidak ada pertanyaan, cuma itu saja ya. Ada pertanyaan yang minta didoakan, ya kita sama-sama berdoa semoga kaum muslimin diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara kita yang masih mungkin terpengaruh dengan pemahaman sufiyah yang keliru, mudah-mudahan diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah mengumpulkan kita semuanya dalam surganya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.